Belum lagi rampung tentang nikel diberhentikan ke luar negara, kini ditambah lagi dengan bauksit katanya akan diberhentikan pada pertengahan tahun 2023 ini. Jadi apabila diberhentikan bauksit pula ke luar negara, bagaimanakah nasib Uni Eropah selepas ini? Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Mungkin tidak terlambat lagi untuk saya mengucapkan selamat tahun baru kepada anda yang sentiasa menonton dan mendukung Brozul Channel. Dan mudah-mudahan impian kita dan segala matlamat kita pada tahun 2022 yang tidak bisa untuk kita capaikan akan bisa terlaksana dan akan bisa tercapai pada tahun 2023 ini. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, hari ini saya mahu mengaksyenkan satu video daripada channel Bagi-Bagi. Jangan lupa ya guys, pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Bagi-Bagi. Okey, judul yang kita mahu actionkan adalah hebat hanya Jokowi yang bisa begini di era sekarang. Nilai ekspor cetak rekor sepanjang sejarah. Kita tahu bagaimana bapa Presiden Jokowi telah menghentikan nikel ke luar negara untuk diekspor, terutamanya Eropah, dan apa yang dapat pada Indonesia dan apa keuntungan yang dapat pada negeri Indonesia, iaitu keuntungannya sangat puluhan lipat kali ganda. Jika dahulu keuntungan hanya bisa mendapat 1,1 miliar US dollar guys, tetapi sekarang ini apabila bapa Presiden Jokowi menghentikan ekspor nikel dan hanya mengekspor barang yang sudah jadi ke luar negara, keuntungan Indonesia bisa melonjak sehingga 30 miliar US dollar. Bayangkan, puluhan lipat kali ganda guys, bukan satu ataupun dua, tiga lipat, tetapi dengan kehebatan bapa Presiden Jokowi hingga keuntungan sebegitu banyak sekali. Dan katanya nanti pada pertengahan tahun 2023 akan disusuri pula dengan menghentikan ekspor bauksit pula keluar negara. Bayangkan bagaimana ya, bagaimana belum lagi rampung tentang nikel ditambah lagi dengan bauksit. Kita tahu negara China adalah negara yang terbesar yang mengimport bauksit kepada Indonesia, dan bagaimana nanti kepada nasib China guys. Dan jika Indonesia menghentikan ekspor bauksit kepada China juga dan ke negara-negara yang lain, adakah China akan sama-sama dengan Uni Eropah untuk menentang Indonesia guys? Jadi apa yang kita lihat di situ, sebenarnya bapa Presiden Jokowi tidak mengendahkan ataupun tidak kisah tentang embargo daripada Uni Eropah kepada Indonesia. Malahan bapa Jokowi mengatakan apa yang dia lakukan ini adalah untuk keutamaan rakyatnya dahulu, bukan untuk luar negara. Kerana apa yang diharapkan oleh bapa Presiden Jokowi, kerana bapa Presiden Jokowi mahukan Indonesia ini akan menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi guys. Itulah tindakan dan itulah yang diharapkan oleh bapa Presiden Jokowi untuk Indonesia. So guys, bagi pendapat saya, apa yang dilakukan oleh bapa Presiden Jokowi ini adalah sangat tepat sekali untuk rakyat Indonesia dan untuk negeri Indonesia. Jadi guys, bagaimana cerita yang kita mahu tonton dan mahu reactionkan ini? Ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Halo sahabat Bagi-Bagi. Uni Eropah ancam embargo ke Indonesia. Jokowi langsung buat strategi ekonomi baru hingga mencetak rekor sepanjang sejarah. Yang sibuk luar biasa ngurusin batu bara, belum boleh ekspor, mudah-mudahan bisa jalan segera, karena saya perlu untuk menjadikan basis daripada pertumbuhan ekspor kita di tahun 2022. Digugat, ya hadapi. Tapi yang paling penting kita jangan berbelok, baru digugat aja mundur. Apa-apaan, kalau saya enggak, digugat tambah semangat. Tambah semangat. Tapi ya jangan kalah. Jangan kalah aja ya. Semangatnya tinggi, digugat kalah. Waduh. A ban on almost 90% of all Russian oil imports by the end of the year. This is an important step forward. The remaining 10% on these one, we will soon return to the issue of these remaining 10% pipeline oil. Negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun berproduksi banyak ya, 13 juta guys kebun sawit di Indonesia. Sahabat Bagi-Bagi, hebat, tidak ada seorang pun yang bisa menyaingi kecerdasan dan kebijakannya Pak Jokowi, lantaran sudah menciptakan rekor sejarah baru dan berani melawan negara lain, walaupun diembargo sekalipun. Kepemimpinan ini patut diapresiasi, karena seperti mengabaikan masalah, tetapi fokus terhadap kepemimpinannya, terhadap negeri sendiri, yaitu Indonesia. Hal ini bisa kita buktikan, karena sudah beberapa kali Pak Jokowi membuat pernyataan,
yang mengejutkan hingga membuat kebijakan baru, karena Uni Eropa sudah melayangkan embargonya kepada negeri Indonesia. Apa sajakah itu? Simak video ini baik-baik sampai selesai, agar kalian tidak salah paham, dan malah menyalahkan Mimin di kolom komentar. Sahabat bagi-bagi, Presiden Joko Widodo gertak balik Uni Eropa, setelah ancam akan embargo ekonomi Indonesia, dan akan kembali mengeluarkan sinyal, untuk menghentikan ekspor bahan mentah, setelah sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah sukses melakukan pengumuman, penghentian ekspor bauksit dan nikel. Ini menjadi sinyal penting, sekaligus menunjukkan konsistensi, kepala negara, yang ingin mendorong hilirisasi, dan nilai tambah komoditas dalam negeri. Jokowi menganggap tidak takut sama sekali, mendapatkan gugatan, dari importir komoditas asal Indonesia, takut, ya? khususnya Uni Eropa. Menurutnya, gugatan tersebut adalah hal biasa, karena kebijakan itu semata-mata, hanya untuk meningkatkan nilai tambah, komoditas minerba di dalam negeri. Pihak Uni Eropa telah mengancam Indonesia dengan berbagai sanksi di WTO. Tetapi, Indonesia masih tetap kekeh untuk melanjutkan perjuangan dan melakukan banding atas kekalahan dalam gugatan nikel di WTO. Bahkan, Uni Eropa pun tak segan-segan melakukan embargo baru berbagai komoditas penting Indonesia, salah satunya yang sudah diembargo adalah minyak kelapa sawit atau CPO. Dalam rencana liciknya, Uni Eropa akan melarang sepenuhnya penggunaan CPO dari Indonesia hingga 2030. Karena marahnya Uni Eropa kepada Indonesia ini, guys, ya, mereka terus mengembargokan sawit dan teruslah dengan CPO yang ada, katanya sedikit demi sedikit hingga pada tahun 2030 terus diembargo oleh Uni Eropa, ya, sawit Indonesia. Okey, kita lanjut. Sahabat bagi-bagi, terkait hal ini pun Presiden Jokowi memberikan statement keras, stop ekspor bahan-bahan minerba lainnya. Pemerintah Jokowi memang sedang mendorong proses hilirisasi komoditas sumber daya alam. Sejumlah komoditas pernah dihentikan ekspornya oleh Jokowi, mulai dari batu bara, CPO, nikel, hingga yang terakhir adalah bauksit. Presiden Jokowi juga menunjukkan sinyal untuk kembali menghentikan ekspor komoditas strategis lainnya. Pemerintah sengaja menempuh kebijakan tersebut karena merasa dirugikan selama berpuluh-puluh tahun. Berpuluhan tahun. Dia mencontohkan ekspor nikel, misalnya dulu, ekspor bahan mentah nikel hanya menghasilkan 1,1 miliar US dollar. Tahun ini, diperkirakan pendapatan negara dari proses hilirisasi nikel sudah melebihi 30 miliar US dollar, melompat ke 30 miliar US dollar. Betapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan harus kembali saat ini. Jokowi menangkapkan juga bahwasannya, kebijakan pelarangan ekspor komoditas tidak akan dilakukan secara massal, tapi satu persatu. Sahabat bagi-bagi, dengan disimpulkannya hal tersebut, sudah dipastikan, kinerja ekspor dan impor Indonesia, tahun 2022 ditutup, dengan pencapaian surplus neraca perdagangan, hingga November tahun 2022. Indonesia bahkan mencetak rekor surplus neraca perdagangan terbesar sepanjang sejarah yang tercatat pada realisasi perdagangan di April tahun 2022. Secara rinci, ekspor pada November tahun 2022 tercatat sebesar 24,12 miliar dolar, meningkat 5,6% secara tahunan, namun menurun 2,5% secara bulanan. Sementara dari sisi impor, pada November, nilai impor Indonesia tercatat sebesar 18,96 miliar dolar, menurun 1,9% tahunan, dan 0,9% secara bulanan. Dengan demikian, pada November, neraca perdagangan Indonesia mencetak surplus sebesar 5,16 miliar dolar. Kementerian Perdagangan mencatat, surplus Januari sampai November tahun 2022, yang menembus 50,59 sen tersebut, telah melampaui rekor tertinggi, setelah sebelumnya, pernah terjadi pada 2006 dengan nilai surplus 39,73 miliar dolar. Sahabat bagi-bagi, di tengah adanya ancaman gejolak geopolitik, tren suku bunga, dan inflasi global yang tinggi, pada kenyataannya, menjadi berkah tersendiri untuk Indonesia, yang berhasil menggaet pasar internasional, untuk dapat memenuhi kebutuhan dunia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa durian runtuh dalam bentuk kenaikan nilai ekspor di tahun ini,
tak akan lagi terjadi pada 2023. Dia mengatakan, penurunan ekspor ini dipicu oleh kondisi global. Eropa dan China diperkirakan akan mengalami perlambatan ekonomi. Padahal, China merupakan negara dengan ekonomi terbesar dan menjadi negara tujuan ekspor Indonesia. Wow, China paling besar guys ya. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian pencapaian terbesar dari Jokowi terhadap negeri Hebat. sendiri mungkin akan sangat berpengaruh terhadap generasi Z ini? Jika hal ini dilakukan dari Generasi awal Z, peradaban Indonesia dimulai, mungkin kita bisa bilang, negeri kita sama seperti di negeri China, yang kaya akan segalanya. Apalagi, otak manusianya, yang rata-rata sangat cerdas. Semoga, hal ini akan membawakan Indonesia ke negara adidaya, yang mampu menyaingi mereka, yang sudah mengembargo kita. So guys, begitulah seperti yang dikatakan oleh channel Bagi-Bagi, begitu hebatnya Bapak Presiden Jokowi ya. Sehingga sekarang kita lihat Bapak Jokowi bisa mendapatkan keuntungan untuk Indonesia sehingga 30 miliar US dollar ya. Kalau dulu hanya 1,1, tetapi apabila Bapak Presiden Jokowi menghentikan ekspor nikel ke luar negara, jadi sekarang ini kita lihat bagaimana keuntungan yang didapati oleh Indonesia sekarang ini hingga 30 US dollar. Hebat kan Bapak Jokowi guys. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi sekarang ini, yang kita tahu tidak ada seorang pun yang bisa menyaingi kecergasan dan kebijakan Bapak Jokowi guys. Kerana ia bisa memberi kemajuan kepada Indonesia yang sangat mendadak sekali. Dan apa yang dia lakukan ini adalah untuk rakyatnya dan dia utamakan untuk rakyatnya. Walaupun kita tahu sekarang ini negara-negara Eropah mengembargo Indonesia tentang sawitnya, tetapi Bapak Jokowi tidak pernah mundur dan tidak pernah rasa kalah di dalam embargo daripada Uni Eropah itu. Malahan Bapak Jokowi lebih lagi bangun, lebih lagi cergas untuk bertindak lagi selepas ini dengan apa yang Bapak Jokowi lakukan pada pertengahan tahun 2023, iaitu pada bulan Juni nanti Bapak Jokowi akan menghentikan bauksit pula keluar negara. Belum lagi rampung tentang nikel yang diberhentikan oleh Bapak Presiden Jokowi keluar negara, ditambah sekarang lagi nanti akan bauksit diberhentikan keluar negara untuk diekspor. Dan bayangkan nanti guys, bagaimana luar negara seperti Uni Eropah, mereka akan bertambah lagi kelabakan ataupun mereka bertambah bingung guys, bagaimana mereka mahu mendapatkan barang-barang yang belum jadi seperti bauksit dan bahan nikel itu. Guys, walaupun kita tahu Indonesia adalah sebuah negara yang mengekspor bauksit, tetapi ada juga negara lain yang mengekspor bauksit, iaitu contohnya negara Brazil juga mengekspor bauksit ke luar negara. So guys, bagi saya apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi ini memang adalah yang sangat berani lah, ataupun nyali banget guys. Kerana ia berani untuk melawan negara-negara raksasa yang ada di Uni Eropah ataupun yang ada di Eropah untuk kepentingan rakyatnya dahulu. Jadi apa yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi ini, kita harapkan akan lebih lagi memberi kemajuan kepada negara Indonesia pada kemudian hari kelak guys. Itulah yang kita harapkan. So okey, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya reaction dan untuk teman-teman juga yang menonton. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sentiasa mendukung dan menonton daripada Brozo Channel. Tanpa tontonan anda, tanpa dukungan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan anda kepada saya. Okey guys, selamat tahun baru dan Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.